Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar bersama lagi. Insya Allah kita akan belajar materi terakhir pada semester ini, yaitu iman kepada takdir. Seperti biasa, yuk kita ingat-ingat lagi adab sebelum belajar. Yang pertama, niat. Kita luruskan niat kita belajar hanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, kita sebaiknya berwudu dulu agar dalam keadaan suci. Kemudian duduk yang rapi. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi, hap. Kemudian yang fokus ya kepada penjelasan ustazah. Dan yuk kita berdoa. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam belajar. Semoga Allah meridhai aktivitas kita. Beriman kepada takdir, yaitu percaya atau mengimani takdir Allah Ta'ala. Ngomong-ngomong, takdir itu apa, Ustazah? Takdir adalah kadar atau takaran atau ukuran, yaitu segala ketetapan atau ketentuan Allah Ta'ala. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang takdir. Kalian masih ingat gambar ini? Iya, ini adalah gambar contoh-contoh kejadian yang buruk, musibah. Ini termasuk takdir yang buruk. Sedangkan takdir yang baik adalah kita mendapatkan kesehatan, keselamatan, nikmat yang sangat banyak dari Allah Ta'ala. Misalnya ini. Seseorang mengalami kesuksesan, ini juga termasuk takdir yang baik. Kemudian ada orang yang berprestasi, ada orang yang menang, itu terjadi hanya atas izin Allah Ta'ala. Begitu juga kejadian yang buruk, takdir yang buruk, itu juga terjadi hanya atas kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita sehat, kita selamat, kita jadi bisa menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Kalau sedang sakit, sedang ada masalah besar, mana bisa menikmati kesenangan seperti ini? Mendapatkan hadiah, Masya Allah, ini termasuk takdir yang baik. Beriman kepada takdir Allah. Ada kebalikannya, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada takdir, mengingkari takdir Allah Ta'ala. Ingkar itu maksudnya apa ya? Ingkar adalah kekufuran. Ingkar sama dengan kekufuran yang berasal dari kata kafir atau berpaling. Ya, artinya kafir adalah berpaling atau tertutup. Maksudnya berpaling dari kebenaran atau tertutup hatinya dari kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Bisa menyebabkan seseorang menjadi murtad. Apa itu murtad? Iya, murtad adalah keluar dari Islam. Keluar dari agama Islam. Walaupun orang itu mengaku-ngaku sebagai muslim, tetapi karena perbuatannya, karena hal-hal yang dilakukannya itu termasuk perbuatan yang salah, maka dia tidak menyadari atau dia itu membiarkan dirinya keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, buah beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Buah di sini maksudnya adalah jika kita beriman kepada takdir Allah, maka kita akan mendapatkan hasil. Ya. Apa saja hasilnya atau buahnya? Yang pertama adalah
akan semakin bertambah kuat akidahnya, akan semakin kuat imannya, semakin yakin kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bertawakal dengan benar dan sempurna. Jadi kalau beriman kepada takdir Allah, percaya pada takdirnya Allah, maka seseorang bisa bertawakal dengan benar. Tawakal itu apa sih? Tawakal adalah berusaha atau ikhtiar. Jadi kita harus berusaha dulu ya, harus melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, bekerja, mengerjakan PR misalnya ya, untuk akhirnya selesai kemudian mendapatkan nilai atau prestasi, atau mendapatkan bukan nilainya yang penting ya, tetapi mendapatkan ilmu. Setelah kita berusaha atau ikhtiar, maka kita harus ditambah dengan berdoa ya. Tidak cukup hanya usaha saja, tetapi juga harus berdoa agar hasilnya diberi yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Contohnya ya, seorang petani yang menanam padi di sawah, apakah selalu sukses? Apakah selalu panennya banyak, baik? Apakah selalu padinya yang ditanam itu hijau royo-royo? Jadi tidak selalu ya. Ada kalanya petani itu gagal panen. Misalnya di gambar ini seorang petani sawahnya kering. Ternyata kekurangan air ya. Allah Ta'ala sedang menguji dengan musim kemarau misalnya. Airnya kurang. Jadi tidak bisa tumbuh dengan baik, tanahnya sangat kering. Nah, selain berusaha, seseorang itu harus berdoa. Kemudian masih ada lagi, hasilnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi setelah usaha sudah, kemudian berdoa memohon kepada Allah agar diberi yang terbaik, agar tidak rugi ya, agar tidak gagal panen misalnya. Kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Mau dikasih panen raya, alhamdulillah. Dikasih gagal panen juga, alhamdulillah. Harus menerima ketentuan itu. Yang ketiga adalah takut hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita itu percaya kepada takdirnya Allah maksudnya, jadi kita akan semakin takut hanya kepada Allah Ta'ala, tidak takut kepada selain Allah Ta'ala. Kita takut kalau tidak diampuni dosa-dosa kita. Kita takut pada siksa Allah, azab Allah. Karena Allah mampu membalas suatu perbuatan yang buruk itu dengan azab yang pedih, azab yang menyakitkan ya. Jadi kita takut hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita akan selalu berbaik sangka pada Allah Ta'ala kalau kita percaya pada takdir. Kalau dikasih nikmat kita tidak sombong ya, bersyukur. Kalau dikasih musibah kita juga bersabar, tidak marah-marah ya. Kemudian ridho dengan segala nikmat maupun musibah yang menimpa. Nah ini dia. Jadi jika kita percaya pada takdir, maka kita akan bisa menerima nikmat. Biasanya bisa ya menerima, senang ya, kesenangan dapat nikmat. Tapi kalau dikasih musibah, bisa menerima ya. Ada orang yang bisa menerima, ada yang tidak bisa. Dikasih musibah malah marah, kecewa, nggak terima ya. Mengatakan bahwa Allah itu tidak adil misalnya. Jadi kalau kita percaya pada takdir Allah, maka kita akan ridho atau rela ya, mau menerima nikmat maupun musibah. Seperti sebuah pohon yang mempunyai cabang ya. Jadi pohon itu
menggambarkan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian muncul cabang-cabang, jadi kita bisa memilih mau ke kanan atau ke kiri, kita mau memilih yang baik atau yang buruk. Ketika kita sudah memilih cabang yang baik, misalnya kita sudah berjalan menuju ke arah yang baik, kadang-kadang kita mendapat musibah, tetapi setelah itu kadang kita baru mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita sudah mengikuti jalan yang benar, itu belum tentu kita selalu baik-baik saja ya. Kadang-kadang Allah menguji kita. Selanjutnya, yang pertama diciptakan adalah qalam atau pena. Sedangkan yang pertama ditulis adalah takdir. Sekali lagi ya, yang pertama diciptakan adalah qalam atau pena. Yang pertama ditulis adalah takdir. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam atau pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Allah Ta'ala berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dari hadis ini kita jadi tahu ya, bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam atau pena, semacam pulpen untuk menulis ya, tetapi kita tidak bisa membayangkan bagaimana wujudnya qalamnya Allah, penanya Allah. Kemudian qalam menulis takdir karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama kali ditulis adalah takdir segala sesuatu. Mulai saat itu apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Selanjutnya, segala sesuatu telah dicatat di Lauh Mahfuz. Apa itu Lauh Mahfuz? Kita sudah pernah membahas ya, masih ingat? Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Gaib yang tidak bisa dilihat ya. Manusia tidak mampu melihat hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, kecuali Allah sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Masya Allah. Mulai dari hal yang paling kecil ya, ada sesuatu yang basah setetes saja, Allah tahu. Ada sesuatu yang jatuh sekecil apapun, Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang terlewat satu pun, sedikit pun oleh kemampuan Allah Ta'ala. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik dan buruk telah Allah takdirkan. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Kalau diizinkan oleh Allah maka akan terjadi. Kalau tidak diizinkan, ya tidak akan terjadi. Manusia diwajibkan beramal soleh dan tidak boleh menyandarkan diri pada takdir. Kelak manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di dunia. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22.
Allah Ta'ala dan Rasul-Nya melarang membahas tentang nasib, bahagia dan celaka seorang hamba, karena perkara tersebut di luar pengetahuannya. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui takdir seluruh makhluk. Jadi kita tidak boleh membahas tentang nasib ya, tentang takdir yang baik yang buruk, karena kita tidak tahu tentang hal tersebut. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan apabila ditanya tentang masalah takdir, tahanlah diri kalian. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita menahan diri tentang masalah takdir ya. Jadi kalau ada yang ngajak ngomong tentang takdir, kita menahan diri ya. Lebih baik diam jika kita tidak tahu, tidak perlu ikutan membahas tentang takdir, tentang nasib. Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, jadi apa yang tidak kita sukai itu belum tentu buruk. Apa yang kita sukai juga belum tentu baik. Jadi kita harus belajar tentang baik dan buruk. Baik itu bagaimana? Yaitu baik yang menurut Allah ya. Terus buruk itu yang bagaimana? Yang buruk menurut Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tidak pernah ya. Allah itu maha adil. Yang baik maupun yang buruk pasti ada hikmahnya. Hikmah adalah pelajaran yang bisa kita ambil ya. Hikmah merupakan ilmu atau petunjuk dari Allah kepada kita agar kita belajar dan menjadi lebih baik. Terutama di balik takdir yang buruk pasti ada hikmahnya ya. Yang baik maupun yang buruk tuh ada pelajaran yang berharga di situ. Kemudian manfaat iman kepada takdir Allah Ta'ala. Yang pertama adalah memudahkan dalam beramal. Jadi kalau kita yakin kepada takdir Allah, kita akan ringan dalam berbuat, dalam melakukan segala sesuatu di kehidupan kita ini. Kemudian memudahkan bersabar atas musibah. Ya, tadi sudah kita bahas. Kalau mendapat musibah, bersabar. Kemudian memudahkan berusaha dengan yang halal. Nah, ini penting banget ya tentang halal ini. Jadi bukan hanya makanan dan minuman saja yang harus halal, tetapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu harus yang halal-halal ya. Kita harus berusaha menghindari yang haram. Nah, ini selanjutnya meyakinkan kita untuk meninggalkan yang haram. Kalau rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, kita tidak boleh menyambutnya dengan cara yang haram, misalnya mencuri ya. Karena perbuatan haram itu tidak akan menambah rezeki kita. Rezeki kita akan tetap sekian ya, tetap segitu saja. Jadi kenapa kita harus menempuh jalan yang haram, yang salah ya? Maka kita harus mau memilih yang halal. Seperti pohon tadi ya. Masya Allah, jadi tumbuh itu kalau kita nanamnya kebaikan, tumbuhnya juga akan baik. Kalau yang ditanam itu keburukan, kejahatan yang haram-haram, maka kita juga akan menuai atau memanen hal-hal yang buruk. Semoga kita dimudahkan untuk berbuat atau beramal sholih ya. Amin. Nah, ini pesannya, tidak perlu takut dengan nilai buruk ketika ujian.
Kalau kita yakin kepada takdir Allah, kepada ketentuan Allah, maka kita tidak perlu takut dengan nilai buruk ketika ujian. Sebentar lagi kita mau ujian, mau penilaian akhir semester. Selama kita sudah berusaha dan mengerjakannya dengan jujur, nah ini penting banget ya. Selama kita sudah melakukan usaha yang baik, yang maksimal, kemudian kita jujur, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tidak perlu takut mendapat nilai yang buruk. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah nilai kita baik. Tetapi kalau mendapatkan nilai buruk, alhamdulillah, gak apa-apa. Kita akan lebih belajar lagi dari situ. Kesudahan yang baik pasti diberikan kepada orang yang beriman. Allah sudah menjaminnya, pasti memberikan yang baik kepada orang-orang yang beriman. Betapa banyak orang yang nilainya baik, tetapi hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu sukses ya, menjadi buruh, menjadi pegawai biasa, tidak menjadi bos atau pimpinan ya. Dan betapa banyak orang yang nilainya buruk di sekolah. Jadi saat sekolah itu nilainya sebenarnya buruk, namun bisa menjadi orang-orang yang sukses. Jadi tidak ada jaminan ya kalau nilainya di sekolah baik terus orang itu pasti sukses, tidak ada jaminan. Seperti petani tadi, tidak ada jaminan bahwa padi yang ditanam itu akan panen dengan baik ya, tidak ada jaminan. Itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Semua hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ingat, jujur, siapa takut? Yuk kita berani jujur. Jujurmu, masa depanmu. Sekian materi hari ini, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah akhiri sampai di sini. Bila ada salah, mohon dimaafkan ya. Itu kesalahan dari Ustazah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.